Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifa haluk. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang tematik, tema 1, subtema 1. Disimak videonya ya. Sudah dibuka bukunya? Oke, jika sudah, kita ice breaking terlebih dahulu. Sama seperti videonya Ustazah Tika yang kemarin-kemarin ya, ice breakingnya ya. Sekarang kita melanjutkan perkalian dari 1 dikali 6 sampai 1 dikali 10 ya. Kita ikuti bersama-sama. Ustazah kasih contoh dulu ya. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. 1 kali 10 sama dengan 10. Oke, gitu ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Ikuti Ustazah Tika. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 kali 6 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1 kali 8. 1 kali 9 sama dengan 1 kali 10 sama dengan. Oke, good job. Selanjutnya kalian simak video Ustazah Tika sampai akhir. Tujuan yaitu yang pertama menjelaskan tentang satuan jam dan menit. Tujuan yang kedua menjelaskan durasi waktu pada suatu kegiatan. Tujuan yang ketiga menjelaskan syair lagu. Yang pertama yaitu menjelaskan satuan waktu. Jadi anak-anak, satuan waktu itu ada 3 ya, ada jam, menit, dan detik. Hari ini kita akan belajar tentang jam dan menit. Nah, satuan yang pertama itu jam. Minggu kemarin kita sudah belajar kan tentang jam. Nah, di sini Ustazah punya satuan jam yaitu 07.15. Artinya jam 7 lebih 15 menit. Jadi 07 itu merupakan jam dan yang angka di belakang 15 itu merupakan satuan menit. Nah, coba apakah kalian tahu 1 jam itu berapa menit? Betul sekali. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian jika dibalik berarti bagaimana? Nah, jika dibalik 60 menit itu sama dengan 1 jam. Contoh soal yang pertama, di sini ada 2 jam. 2 jam itu berapa menit? 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, betul sekali. Jadi 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60. 2 dikali 60 berapa? 2 dikali 60, 120. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. Contoh yang kedua, 5 jam berapa menit? Nah, 5 jam sama dengan titik-titik menit. 5 jam itu sama dengan caranya 5 dikali 60 menit. Kenapa? Karena 1 jam tadi itu 60 menit ya. Kalau 5 jam berarti 5 dikali 60 menit. Hasilnya sama dengan 300 menit. Contoh soal yang ketiga, 120 menit berapa jam? 120 menit sama dengan titik-titik jam. Tadi kan jam ke menit. Nah, sekarang menit ke jam.
120 menit itu sama dengan 120 dibagi 60 menit. Ya, kenapa? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi supaya mempermudah, 120 menit itu dibagi dengan 60. Hasilnya sama dengan 2. Jadi 120 menit sama dengan 2 jam. Contoh soal yang keempat, 300 menit berapa jam? Nah, caranya seperti contoh nomor 3 ya. Nah, 300 menit itu sama dengan 300 dibagi dengan 60. 300 dibagi 60 hasilnya 5. Berarti 300 menit sama dengan 5 jam. Nah, sekarang contoh soal untuk kegiatan sehari-hari dalam satuan waktu tadi. Contoh soal yang pertama, di sini ada gambar seorang petani ya, petani garam. Nah, soalnya untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Jadi caranya di sini tadi kan ada waktu 90 menit kan untuk memanen. Kita tulis 90 menit. 90 menit itu berapa sih? Tadi kan 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, kita pisah. Jadi 90 menit sama dengan 60 menit ditambah berapa yang hasilnya 90? Nah, 90 dikurangi 60 berapa? Ya, betul, 30. Jadi 60 menit ditambah dengan 30 menit. Kita tulis ya. Kemudian cara selanjutnya tadi kan sudah diketahui 60 ditambah dengan 30. 60 menit itu berapa jam? Ya, 60 menit itu 1 jam. Jadi kita tulis di bawahnya 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ditambah dengan menit sisanya. Berapa tadi? 30. Ya, betul. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Kemudian contoh selanjutnya, tadi kan di contoh yang pertama, jadi ada petani yang lagi memanen garam. Kemudian sekarang contoh soal yang kedua, itu ada petani yang membawa garam hasil panennya tadi ke pabrik. Soalnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Jawab. Nah, jadi jawabannya caranya bagaimana Ustazah? Kita tulis dulu waktunya berapa yang ditempuh petani tadi. Waktu yang ditempuh itu ada 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit itu sama dengan berapa? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian menit sisanya yaitu 20 menit. Kita tulis 60 menit ditambah 20 menit. Hasilnya 60 ditambah 20 berapa? 80. Nah, jadi 1 jam 20 menit itu sama dengan 80 menit. Nah, soal selanjutnya. Soal yang ketiga, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Kalian jawab ya. Cara yang pertama, tadi satuan waktunya ada 1 jam 30 menit. Kemudian waktu yang kedua ada 4 jam 45 menit. Nah, 1 jam 30 menit kita tulis ditambah dengan 4 jam 45 menit. Di sana kan ada jam dan juga ada menit. Yang pertama, tambahkan jam terlebih dahulu. Jadi 1 jam
ditambah 4 jam berapa? 1 ditambah 4 berapa? 5. Oke, berarti 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian tambahkan yang menit. Di sana ada 30 menit dan 45 menit. Kita tambahkan 30 ditambah 45 hasilnya adalah 75. Oke. Kemudian 75 menit itu lebih dari 60 menit kan? Jadi kita jadikan dalam 2 satuan, jam dan juga menit. 75 menit itu berapa jam dan berapa menit Ustazah? Nah, 75 itu dari angka 60 ditambah berapa? 60 ditambah 15. Oke, jadi 60 itu 1 jam. Kemudian sisanya adalah 15 menit. 75 menit itu berarti 1 jam 15 menit. Jadi kesimpulannya 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit hasilnya adalah 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Hasil akhirnya sama dengan 6 jam 15 menit. Soal selanjutnya, di sini ada soal Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah berapa perbedaan waktu? Ditanyakan berapa perbedaan waktu, berarti diapakan? Dikurangi. Nah, seperti cara yang pertama, jadi yang pertama kurangkan jam dulu, baru kemudian kurangkan menitnya. Kita tulis jamnya adalah 1 jam 55 menit jika menggunakan kendaraan umum. Kemudian dikurangi dengan 1 jam 30 menit. Hasilnya adalah, nah caranya seperti soal sebelumnya. Pertama kita kurangkan jam terlebih dahulu. Di sana ada 1 jam dikurangi 1 jam. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kemudian baru kurangkan menitnya. Di sana ada 55 menit dikurangi 30 menit. 55 kurangi 30 adalah 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Kemudian soal yang terakhir, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10 pagi. Berapa lama hujan turun? Nah, lama hujan turun itu kita tulis ya. 7:15 sampai 9:10. Kita kasih garis supaya memudahkan kalian dalam mengerjakan. Nah, di antara jam 7:15 sampai dengan 9:10 itu ada jam 8 dan ada jam 9. Jadi kita tulis di tengah-tengah garisnya 8:00 dan 9:00. Kemudian kita kasih rentang waktu antara jam 7:15 sampai jam 8. Ada berapa menit? Nah, caranya 60, jam 7 ke 8 kan ada 60 menit ya. 60 kita kurangi dengan 15 menit. Kenapa? Karena dari jam 7 sampai ke 8 itu ada 60 menit, sedangkan di sini ada 7:15 sampai jam 8.
makanya harus kita kurangi dengan 15. 60 dikurangi 15 sama dengan 45. Kemudian jam 8 ke jam 9 naik berapa jam? Oke, rentangnya 1 jam. Kemudian jam 9 ke jam 9 lebih 10. Berapa? Rentangnya berapa? Rentangnya adalah 10 menit. Jadi di sana ada 3 rentang ya. Kita tulis di atas tanda panah. Panah yang pertama 45 menit, panah yang kedua 1 jam, panah yang ketiga 10 menit. Kita tambahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit, hasilnya adalah menit tambah menit, jam ditambah jam. Di sana jamnya cuma ada 1, berarti 1 jam. Kemudian menit ditambah menit, 45 menit ditambah 10 menit. Hasilnya 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 55 menit. Kemudian, soal selanjutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pada pukul 6.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, 30 menit setelah pukul 6.25 setelah berangkat tadi ya. Jadi di sekolah itu pada pukul berapa? Caranya kita tulis memakai garis. Waktunya 6.25 dan membutuhkan waktu 30 menit. Berarti 6.25 ditambah dengan 30 menit. Hasilnya berapa? Nah, 30 menit itu kan menit. Kita cari 6.25. 6.25. Manakah yang menit? 6 itu satuannya jam. Sedangkan 25 satuannya menit. Jadi 25 yang kita tambahkan dengan 30 menit. 30 ditambah 25 hasilnya berapa? Ya, betul, hasilnya 55. Berarti Udin sampai di sekolah pada pukul 6:55 menit. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang syair lagu. Di sini Ustazah ada 2 syair lagu. Nah, syair yang pertama itu judulnya Embun Pagi, ciptaan Pak Rat. Jadi di sana ada lirik, riang cemerlang embun pagi hari, tersenyum ria hati gembira, burung berkicau trilili-lili, riang cemerlang embun pagi hari, di sinar surya riang gembira, murai berkicau trilili-lili. Jadi syair yang pertama ini embun yang terjadi pada pagi hari. Suasananya hatinya gembira, terdapat burung yang berkicau, terus matahari sudah mulai bersinar. Seperti itu ya. Nah, syair yang kedua yaitu berjudul Embun, ciptaan Pak Daljono. Liriknya yaitu, gemerlapan menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Jadi syair yang kedua ini terjadi pada malam hari atau dini hari, seperti itu ya. Beda kayak yang syair pertama tadi, embun pagi tadi terjadi pada pagi hari. Sedangkan syair yang kedua berjudul Embun ini terjadi pada malam hari atau dini hari. Kesimpulannya, yang pertama, satuan waktu dinyatakan dalam jam dan menit. 1 jam yaitu 60 menit, sedangkan 60 menit yaitu 1 jam. Kesimpulan yang kedua, durasi waktu pada kegiatan sehari-hari dinyatakan dalam jam dan menit. Kesimpulan yang ketiga, syair lagu dinyanyikan dalam lagu Embun Pagi dan juga lagu yang berjudul Embun.
Embun pagi adalah syair lagu yang terjadi pada pagi hari, sedangkan embun terjadi pada dini hari atau malam hari. Tugas kalian di sini ada 2 pada buku tematik tema 3. Tugas yang pertama mengerjakan halaman 210 nomor 1 sampai 3 aja. Kemudian tugas yang kedua mengerjakan halaman 206 nomor 1 sampai 2. Jadi ada 5 nomor soal yang harus dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jawabannya dikirim ke WA ustazanya ya.